Selamat pagi Bu Diana, Nakuti Puro. Saya Johannes Fernando Turnip dari kelas B Hukum Perjanjian dan Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi saya, yaitu tentang fidusia. Yang pertama itu ada pengertian jaminan kebendaan. Jadi jaminan kebendaan itu adalah suatu jaminan yang bersifat melekat pada suatu benda tertentu dengan milik debitur atau pihak ketiga yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang dan memberikan hak serta hak untuk didahulukan dalam pelunasan jika terjadi wan prestasi. Jaminan kebendaan itu merupakan instrumen penting dalam sistem pembiayaan dan perlindungan hukum kreditur. Keberadaan asas-asas seperti spesialis, publikasi, dan hak referen memberikan kepastian hukum serta efisien dalam penegakannya. Hak pemahaman di atas karakteristik dan jenis-jenis jaminan kebendaan sangat penting bagi mahasiswa hukum atau praktisi hukum dan pembuat kebijakan agar dapat merancang perjanjian yang sah, adil dan efektif. Kalau secara yuridis, jaminan hak kebendaan yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Perdata dan berbagai undang-undang khusus seperti yaitu ada pertama Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. Yang ketiga itu ada KUHD dan KUH Perdata untuk hipotek dan gadai. Yang keempat itu ada fungsi jaminan kebendaan. Selanjutnya itu ada fungsi jaminan kebendaan dalam hukum dan ekonomi. Yang pertama itu memberikan rasa aman kepada kreditur. Yang kedua itu ada untuk meningkatkan kepercayaan pemberian kredit. Selanjutnya yang ketiga itu ada mempermudah proses eksekusi dalam hal kredit debitur wan prestasi atau kreditur dapat mengeksekusi jaminan dan hak mendahului. Yang keempat itu ada efisiensi pembiayaan yang memungkinkan untuk sistem biaya berbasis agunan agar berjalan lebih cepat. Selanjutnya itu ada unsur-unsur jaminan kebendaan. Yang pertama itu ada hubungan utang piutang sebagai hubungan hukum pokok dalam fidusia ini. Yang kedua itu ada benda tertentu sebagai objek jaminan, yaitu benda tersebut harus dapat dinilai dengan uang dan ditentukan jenis dan identitasnya. Selanjutnya adanya perjanjian atau penetapan jaminan melalui akta notaril atau otentik yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat itu diberikan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Selanjutnya ada prinsip atau asas jaminan hak kebendaan. Yang pertama itu ada asas spesialis, di mana setiap jaminan kebendaan harus menyebutkan secara spesifik mulai dari utang yang dijamin seperti nominal, tanggal, debitur, dan objek jaminan. Ada jenis benda, letak, nomor identitas, kepemilikan, dan itu karena tujuan asas ini untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan, termasuk eksekusinya. Selanjutnya itu ada asas publilitas untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Jaminan kebendaan harus dapat diketahui
oleh publik melalui pendaftaran, misalnya hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat, fidusia di Ditjen Administrasi Hukum dan Umum, dan publilitas, menjamin bahwa pihak ketiga yang beretikat baik tidak dirugikan oleh adanya jaminan tersembunyi. Selanjutnya ada asas hak mengikuti, yang dimana jaminan kebendaan mengikuti benda ke tangan siapapun benda itu berpindah. Misalnya jika objek fidusia dijual kepada pihak ketiga, kreditur tetap dapat mengeksekusi. Selanjutnya itu ada asas hak mendahului. Jadi kreditur pemegang jaminan kebendaan berhak didahulukan dalam pelunasan dari hasil eksekusi dibandingkan kreditur biasa. Selanjutnya di sini kita masuk ke sejarah dan dasar hukum fidusia. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan fidusia dari hukum adat ke undang-undang. Fidusia dalam hukum adat. Jadi konsep fidusia sebagai bentuk pemisahan kepemilikan dan penguasaan sebenarnya tidak asing dalam hukum adat Nusantara. Dalam praktiknya dikenal mekanisme gadai. Tanpa penyerahan, seseorang memberikan benda miliknya sebagai jaminan utang, namun tetap dapat dikuasai dan menggunakan benda tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau dan Batak, bentuk gadai tanah dan ternak dilakukan tanpa mengalihkan penguasaan serta fisik. Ini mencerminkan asas kepercayaan antara para pihak. Namun hukum adat belum mengenal pendaftaran atau sistem eksekusi modern. Mekanisme penyelesaian mengandalkan musyawarah atau tokoh adat, sehingga belum efektif dalam konteks pembiayaan modern. Perkembangan fidusia dari hukum adat menuju kodifikasi itu di Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 menunjukkan dinamika hukum jaminan di Indonesia. Lembaga fidusia memberikan solusi yang konkret atas kebutuhan ekonomi yang diinginkan, fleksibel dalam penguasaan benda tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan bagi kreditur. Perkembangan melalui yurisprudensi pada masa kolonial, hukum perdata barat atau perdata itu mengatur jaminan kebendaan secara kaku, terutama mengenai gadai yang mengharuskan penyerahan secara fisik dari hipotek, khususnya untuk benda tidak bergerak. Dalam dunia usaha dan perbankan kemudian membutuhkan suatu lembaga jaminan yang fleksibel, memungkinkan objek tetap dikuasai debitur. Lembaga fidusia muncul pertama kali sebagai praktik hukum perdata berdasarkan kontrak perjanjian pinjam pakai dan penyerahan hak milik secara fidusia. Fidusia ini juga kemudian diperkuat melalui praktik notaris yang diakui oleh Mahkamah Agung, yaitu melalui jurisprudensi tetap. Yang pertama itu ada putusan Mahkamah Agung nomor 1579 K/SIP/1984 yang menegaskan bahwa fidusia sebagai jaminan yang sah dapat dieksekusi. Yang kedua itu ada putusan Mahkamah Agung nomor 39 K/SIP/1986 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan sebagai dasar eksekusi. Ini juga menjadi dasar penerimaan fidusia dalam praktek perbankan sebelum ada regulasi khusus.
kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak. Akhirnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dalam praktik fidusia yang telah hidup dalam masyarakat dan diakui oleh jurisprudensi. Fidusia dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 secara resmi itu menjadi lembaga jaminan kebendaan. Yang satu mengatur pemindahan hak milik secara kepercayaan, yang kedua itu tetap memungkinkan debitur menguasai objek, yang ketiga itu memberikan hak referensi dan hak eksekusi kepada kreditur. Nah, selanjutnya di sini ada dasar hukum dan hubungan KUH Perdata dengan undang-undang lainnya. Dasar hukum fidusia ya. Jadi dasar hukum fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berlaku sejak 30 Desember tahun 1999, yang dimana undang-undang ini mengatur pembentukan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, dan diperbarui secara teknis oleh ketentuan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Jadi walaupun undang-undang fidusia ini sudah 2 kali dilakukan judicial review dengan lahir 2 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, relevansi dengan KUH Perdata. Dalam KUH Perdata itu belum mengenal istilah fidusia secara umum, namun dasar hukum mengenai pemindahan hak milik, perjanjian, dan jaminan utang termuat dalam buku 2 dan buku 3, terutama itu di pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian. Yang kedua itu ada 1365 tentang perbuatan melawan hukum, itu relevan jika dieksekusi di fidusia dilakukan secara melawan hukum. Selanjutnya itu ada undang-undang berapa sih? Undang-undang pasal 1131 dan 1132 itu mengenai prinsip jaminan umum. Itu berlaku pada bagi kreditur biasa. Nah, jadi undang-undang fidusia ini memperluas prinsip untuk menciptakan hak kebendaan khususnya dengan efek hukum yang lebih kuat dan pasti. Selanjutnya itu ada keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang tentang pokok-pokok agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama itu ada UUPA hanya mengatur hak atas tanah. Namun objek fidusia bisa berupa hasil pertanian yang belum dipanen atau mesin yang melekat pada tanah namun tidak menjadi bagian tetap dari hak atas tanah. Fidusia tidak menggantikan hak tanggungan untuk tanah tetapi melengkapi pembiayaan berbasis sektor agribisnis dan atau industri. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Cipta Kerja itu menyederhanakan berbagai proses administrasi termasuk pendaftaran fidusia secara elektronik yang bertujuan untuk mengikat efisiensi dan kepastian hukum. Kedua ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu memperkuat digitalisasi layanan fidusia melalui sistem elektronik milik Kemenkum RI. Prinsip atas fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan
mengandung sejumlah asas keadilan, yaitu asas kepercayaan. Selanjutnya itu ada asas publilitas. Selanjutnya itu ada objek dan subjek jaminan fidusia. Objek fidusia menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, yaitu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dari benda tidak bergerak secara hukum tertentu yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan. Nah, di sini ada contoh kasus, itu ya kasus fidusia antara PT Adira Finance dengan debitur. Jadi kasus ini berawal dari praktik yang umum dilakukan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia termasuk PT Adira Finance, yaitu pengguna jaminan fidusia dalam setiap kontrak pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam sistem ini, debitur tetap menguasai benda jaminan, misalnya mobil atau motor. Namun, hak kepemilikan secara umum dialihkan sementara kepada kreditur sebagai bentuk jaminan. Jadi permasalahan ini muncul ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal memenuhi kewajiban wan prestasi ya. Dalam banyak kasus, perusahaan pembiayaan ini mengambil langkah untuk penarikan jaminan sepihak, biasanya melalui pihak ketiga yaitu debt collector. Tindakan ini kerap dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, bahkan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak lah. Hal tersebut menimbulkan persoalan hukum karena meskipun benda tersebut dijaminkan secara fidusia, debitur hanya memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan benda tersebut selama kewajiban belum dinyatakan manifestasi secara sah oleh lembaga yang berwenang. Jadi dalam perkara ini, pasangan Sri Sinta Dewi dan Suharyoto sebagai debitur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah mobil mereka ditarik secara paksa oleh perusahaan pembiayaan. Mereka merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum telah dilanggar. Penarikan dilakukan tanpa surat penetapan pengadilan dan tanpa adanya kesepakatan dari pihak mereka, sisir ini. Jadi dalam sidang Mahkamah Konstitusi, para pemohon ini berargumen bahwa pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada kreditur sehingga berpotensi disalahgunakan. Oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya ya gitulah. Terima kasih.